Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tak lupa yang saya hormati Bapak Diandra Preludio Ramada SHMH beserta Ibu Canidia Ari Rahmayani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dan tak lupa teman-teman audiens yang saya cintai. Baiklah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Adia Ulhaq. Saya berasal dari Rombel 17 dengan NIM 2408010418. Di sini, saya akan menjelaskan sumber hukum formil menurut Prof. Sacipto Raharjo. Menurut Prof. Sacipto Raharjo sendiri, perangkat yang digunakan oleh masyarakat hukum untuk menyatakan kehendaknya dalam bentuk aturan yang memiliki kekuatan memaksa. Dengan kata lain nih, sumber hukum formil tuh suatu tempat atau cara dari mana suatu hukum nih memperoleh kekuatan mengikatnya gitu, sehingga dapat diterapkan dalam suatu masyarakat. Baiklah, di sini saya sudah membagi sumber hukum formil ke dalam suatu infografis. Di sini saya sudah menjabarkan beberapa bagiannya. Yang pertama, yaitu undang-undang. Apa itu sih undang-undang? Undang-undang sendiri dalam bahasa Inggris itu tuh disebut statute, atau peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Lembaga berwenang dalam artian ini tuh bisa lembaga legislatif. Undang-undang sendiri tuh bisa dibilang sebagai sumber hukum yang cukup utama dan penting gitu, dan diadopsi untuk mengatur berbagai kehidupan di masyarakat. Baiklah, kemudian kita beranjak yang kedua, yaitu kebiasaan atau custom. Mempunyai definisi perilaku atau praktik yang dilakukan secara berulang dalam masyarakat. Dan tentunya saja tuh ini turun-temurun gitu, diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan dianggap wajar serta mempunyai kekuatan mengikat. Menurut Prof. Sacipto Raharjo sendiri itu, suatu kebiasaan dapat dimasukkan ke dalam sumber hukum formil tuh harus mempunyai atau diakui secara umum gitu, dan memiliki sebuah sanksi. Yang ketiga, ada traktat, atau dalam bahasa Inggris disebut treaty. Traktat adalah sebuah perjanjian formal antara dua atau lebih negara atau suatu individu yang mengatur hubungan tertentu. Jadi itu traktat bisa dikatakan tuh sebuah perjanjian internasional gitu. Tentu saja mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang keempat, ada jurisprudensi. Dalam bahasa Inggris disebut case law. Jurisprudensi sendiri itu adalah sebuah kumpulan keputusan atau putusan hukum yang diambil oleh pengadilan dalam menangani suatu kasus. Bisa dikatakan juga ini tuh suatu putusan pengadilan sebelumnya yang digunakan untuk memutus perkara lainnya yang masih satu kasus atau serupa gitu. Cukup penting jurisprudensi ini sendiri itu dalam sumber hukum formil. Kenapa? Karena apabila terjadi suatu kebuntuan gitu, undang-undang belum mengatur secara eksplisit, maka diambillah jurisprudensi ini untuk menangani suatu perkara yang masih serupa dari putusan pengadilan sebelumnya gitu. Kemudian yang terakhir ada doktrin atau pendapat ahli. Mempunyai definisi yaitu pandangan atau analisis yang diberikan oleh individu memiliki pengetahuan atau keahlian dalam bidang hukum tentu saja. Pendapat ahli ini tidak seperti undang-undang ya teman-teman, yang bersifat mengikat dan tertulis gitu. Tetapi pendapat ahli atau doktrin ini cukup berpengaruh teman-teman, dan bisa berfungsi sebagai memperkuat argumen, dapat membantu penafsiran hukum, dan tentunya saja tuh kita tidak boleh terpacu pada satu sumber gitu. Jadi itu kita harus mempertimbangkan beberapa sumber. Sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat suatu kesalahan dalam kata-kata, kurang jelas, saya mohon maaf. Petik bunga di tepi taman. Bunga indah harum warnanya. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.